Segitu aja Sintayong. Nah, gitu ya. Yang didewa-dewakan cuma segitu doang ya. Sedih lah, sedih, jengkel, kecewa. Tapi ya pedaya nggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata hanya bisa nonton doang. Sedih. Pak Erick Thohir masih puas dengan STY dan bahkan berterima kasih dengan kontribusi dari STY di Timnas Indonesia. Ya, saya sih menduga akan parkir bus lagi karena cuma itu yang dia bisa, gitu loh. Oke, sampai di sana. Saya nggak melihat dia punya banyak jurus gitu loh dalam mengelola pemain, meski datang baru, datang dua, datang Kevin Dick terakhir. Saya nggak ngelihat kemampuan dia untuk memaksimalkan itu. Dia selalu compact defense, retreat ke area permainan sendiri, counter attack. Baik, sampai di sana dulu Bung Toel. Oke. Beranikah STY mengubah 3-4-3 ini dari pola atau taktik yang dia sudah sangat senang, yang mungkin semua pemain sudah bisa menjalankan dengan baik? Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sintayong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya pandit football, itu pandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktik. Kekuatan Sintayong hanya ada pada diaspora. Tanpa diaspora, Sintayong tidak bisa apa-apa. Tapi nama-nama yang disebut coach miskin taktik, saya juga tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena ini adalah filosofi. Sepak bola itu ada masing-masing orang. Anda punya prinsip A, saya punya prinsip B. Ketika prinsip B tidak terpakai, masa prinsip A saya bilang miskin taktik? Ya enggak dong. Ya, prinsip si A adalah bermain defense. Prinsip si B adalah bermain menyerang. Nah, kalau berbeda, ya secara filosofi berbeda. Bukan harus yang satu miskin taktik, yang menyerang itu kaya. Betul. Dia nggak paham. Dia nggak paham. Seorang Justin Laksana itu tidak paham art of defense. Art of defense saya suka banget. Seni bertahan. Saya mau coba nyambungin dengan art of defense. Ini sering Poci itu menyebut adalah kalau pelatih yang menyerang terus menguasai permainan itu adalah pelatih yang kayak taktik. Setuju? Setuju. Ya kan? Dan berarti pelatih yang menggunakan defense atau memperkuat pertahanannya itu adalah pelatih yang punya taktik juga dong. Betul, punya taktik. Cuma mungkin maksud coach adalah tidak punya plan A, plan B, plan C. Nah, di kacamata kita, pelatih-pelatih ini selalu punya deh kayaknya. Strategi gila Sintayong yang sangat melelahkan. Mungkin 4-3-3 atau 4-4-2 adalah sistem yang familiar bagi penikmat bola Indonesia. Tapi 3-5-2 yang berubah menjadi 5-4-1 ketika bertahan adalah strategi yang cocok untuk Indonesia. Pressing gila Indonesia, mode 3-5-2. Pressing, dan pressing adalah gaya baru bagi Indonesia. Dulu jika melawan tim lebih kuat, Indonesia akan bermain dengan pertahanan rendah. Tapi di tangan Sintayong, Indonesia menerapkan middle, bahkan highland defense. Beresiko memang, tapi bisa dicoba agar menang. Pressing Indonesia tidak seperti Vietnam era Park Hang-seo yang menempel ketat pemain lawan seperti anjing gila. Pressing Indonesia lebih tertata. 5 gelandang Indonesia lebih berfokus pada menutup opsi umpan. Kita bisa melihatnya pada gol pertama. Saat Ivar Jenner mengejar pemain Saudi ke sisi kiri, Sandy Walsh sudah mengikat pergerakan pemain Saudi. Witan menutup opsi back pass. Struijk membantu press dan berhasil mendapatkan bola. Bola hasil pressing membuahkan true pass, membuat kemelut di depan gawang Arab Saudi. Dan Ragnar Uratmangun mempersembahkan gol untuk Indonesia. Sedih kenapa? Sedih lagi-lagi kita hanya menjadi pengembira di Piala ASEAN. Ya kan? Dengan kita punya bangsa yang besar dalam segi populasi dan segi wilayah, tapi kita tidak bisa menguasai piala dari wilayah kecil. Ini wilayah ASEAN doang, kita nggak bisa juara. Kita ngomong Piala Dunia, kita belum lolos ronde berikutnya, masih udah ketiga, udah bangga-banggain setinggi langit. Tapi ASEAN aja belum bisa juara kita. Belum bisa dijadikan Raja ASEAN karena belum ada legasinya trofi. Iyalah. Nah, terus itu kecewa. Entah raja apa kita nggak ngerti ya. Raja Lenong. Nah, itu kecewa. Raja Lele. Kalau kesel? Kesel karena kita kecewa, karena kalahnya karena hal yang semestinya kita bisa antisipasi. Ini bukan yang kalah
memang kita atasnya kalah, kita bisa nggak kalah, bisa menang, cuma yang antisipasi persiapannya saat menurut saya seadanya gitu. Jadi ya kesel aja kok begini aja persiapannya, kok begini aja taktiknya, kok begini aja permainannya, ya banyak lah. Karena ini Piala Ciki. Mau Ciki, mau Taro, mau Indomie kayak apa ini, tapi ini piala gitu loh. Menang kayak sekali-sekali. Kesel nih ya. Kita tanya ke sini. Biar ini adem dulu, minum dulu. Udah mau habis bang gua. Pak Ferry gimana melihat hasil kita? Kita grafik menurun nih, menang lawan Myanmar, imbang lawan Laos 3-3 di kandang, kalah lawan Vietnam, kalah di kandang lawan Filipina. Segitu aja Sintayong. Gitu ya. Yang didewa-dewakan cuma segitu doang ya. Artinya dari sini kita bisa melihat Mas Akmal bahwa kekuatan Sintayong hanya ada pada diaspora. Tanpa diaspora Sintayong tidak bisa apa-apa. Tapi kan ada diasporanya Rafael Strike. Ya artinya kan kemarin diasporanya kan dominan Mas Akmal, 9 sama 3 udah mainnya di Asia mah, dunia. nggak dihitung itu, Ya udah kan? mainnya di Asia. Itu kan kelihatan dengan adanya diaspora yang 9 plus 3 pemain kita. Itu kelihatan benar sih, Marcelino menonjol, Arhan menonjol, pemain lokalnya menonjol ikut menunjang karena mereka dapat pemain yang bisa menopang permainan mereka. Tapi ketika kita semuanya pemain lokal, hanya satu pemain diaspora, nggak bisa apa-apa. Pak Erick Thohir masih puas dengan STY dan bahkan berterima kasih dengan kontribusi dari STY di Timnas Indonesia. Diwawancarai oleh media Korea, dia bilang sebenarnya tujuan dari AFF, kenapa di AFF Timnas itu menurunkan pemain muda adalah karena STY percaya dengan rencana, dengan planning dari PSSI dan dia menjalankannya dengan baik so far. Ini mengartikan apa? Ya artinya adalah selama PSSI, selama terutama Pak Erick Thohir masih percaya, masih puas dengan kinerja STY, baik secara hasil maupun secara permainan, secara overall, maka mau bagaimanapun respon dari publik, kita sebagai netizen mau ngomong STY out, STY out, STY out, itu tidak akan terjadi. Karena yang bayar STY, yang gaji STY itu PSSI, bukan kita netizen. Jadi suara kita itu tidak akan berpengaruh ketika dari PSSI-nya, terutama dari Pak Erick Thohir masih menyatakan mendukung STY. Sebaliknya, mau kita bilang stay mau gimana pun, tapi Pak Erick Thohir bilang Anda tidak memenuhi target, kita cut, kita pecat. Kan bisa apa? Nah, kembali lagi, jadinya keputusan terkait dengan STY out maupun STY in, STY stay, kita serahkan saja kepada PSSI karena mereka lah yang punya mandat untuk bisa menentukan STY atau STY out. Kita boleh-boleh aja menyuruhkan kita dukung STY atau apa, tapi jangan terlalu dipaksakan ketika apa yang kita suarakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang di end of the day itu menjadi keputusan dari PSSI. Oke? Begitu dulu. Melawan Jepang itu pemain yang tidak ada celah, semua pemain bagus. Kenapa saya katakan berani akan mencoba untuk mengubah? Bisa, menurut saya. Katakan dia bermain dengan Jepang itu, kita harus kasih kuat di mana? Bukan di belakang juga. Belakang kita oke, bagus ya. Tapi kita itu masih lemah di gelandang. Nah, lawan Jepang yang kuat di tengah, kita harus banyakin pemain di sini. Makanya bisa berubah dari 3-4-3-nya, bisa dengan 4-4-2. Atau menempatkan satu Rafael di depan. Jadi 4-5-1. Itu yang dilakukan Australia ketika betul. menang Jepang. Lawan Jepang, Australia melakukan demikian karena Australia tahu kekuatan Jepang ada di sini. Jepang berani memainkan 3 bek, Taniguchi, Machida, ya di sana yang di belakang itu. Mereka banyak di gelandang dan gelandang itu attacking semua pemainnya. Yeah. Mitoma di kiri, Ritsudoan di kanan, bahkan Endo bisa cadangan kan waktu itu. Yeah. Dia pakai Tanaka di tengah dengan Morita kan. Dan ini pemain-pemain bagus semua.